Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Aliwijaya dengan NPM 20081010230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang telah saya buat mengenai iTaker atau produk saya. Di sini pembuatan produk kami di bulan Maret 2022 di Denpasar Barat, Bali, dan untuk kontak lebih lanjutnya bisa ngontak itaker@gmail.co.id dan bisa hubungi 0812 3456 7890. Kemudian masuk ke kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya. Saya sebagai penulis dapat menyelesaikan proposal pembuatan kacamata pembantu tunanetra ini dapat menyelesaikan dengan tepat pada waktunya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada atas bantuan dari Bapak Rizky Parlika, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang mana telah memberikan sumbangan saran baik moral maupun materi. Yang pertama, orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Yang kedua, rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan proposal ini. Dan yang ketiga, dari pihak-pihak yang lain. Adapun maksud dan tujuan penyusunan proposal usaha ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai rencana usaha yang akan kami buat. Selain maksud tersebut, proposal ini dibuat untuk memenuhi kriteria persyaratan dalam mencapai target tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya, proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya respon dan atau tanggapan dari pembaca baik berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan dalam menyusun proposal selanjutnya. Dibuat di Denpasar 10 Maret 2022 oleh penulis. Untuk daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan dan saran perusahaan, yang ketiga petunjuk penggunaan, yang keempat ada tampilan, yang kelima ada range harga, yang keenam ada estimasi harga, yang terakhir adalah penutup. Kita masuk ke tentang perusahaan. Kami mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur merencanakan untuk mengembangkan unit usaha dalam bidang teknik informatika. Dikembangkannya unit usaha tersebut karena banyaknya lansia-lansia yang terkena penyakit tunanetra karena faktor usia serta banyak juga tunanetra lainnya yang membutuhkan bantuan pada saat di jalan. Pada saat berada di perkotaan yang padat penduduk, kami mendapatkan pengalaman karena terjun langsung menghadapi masalah yang berkaitan dalam perkembangan teknologi baik bidang hardware, desain, dan software. Dengan dikembangkannya usaha ini diharapkan banyak membantu dalam meringankan permasalahan yang sedang terjadi di kalangan tunanetra atau lansia. Kami dari iTaker melihat sebuah peluang bisnis dari hal tersebut kemudian memutuskan untuk membuka usaha dalam bidang IT yang dapat digunakan untuk kebutuhan yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Dalam artian sesuai dengan pesanan pasar. Jenis-jenis yang diproduksi antara pengembangan perangkat lunak, pembuatan pengarahan jalan, pembangunan sebuah website, penjualan hardware, hardware atau software, desain grafis, rental, maintenance, teknologi jaringan, dan training IT. Visi dan misi. Visi kami adalah mitra dan solusi bagi masyarakat yang dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal pelengkapan perangkat keras, alat-alat komputer, hardware, serta perangkat lunak software. Misinya memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Moto kami, I take care, we care. Kemudian masuk ke produk. Produk kami merupakan terobosan terbaru untuk membantu sesama manusia, terlebih para lansia dan tunanetra. Seringkali kita melihat bahwa mereka kesusahan dalam mendapatkan arah atau petunjuk dari orang lain. Dengan adanya produk kami dimaksudkan agar mempermudah beliau-beliau yang sudah berumur tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Produk kami juga dapat dipergunakan untuk umum, terlebih kepada pelanggan kami yang peduli dengan gaya, karena produk kami dapat memberitahu kan segala informasi yang ada dari user maupun
ada dalam berita terkini. Untuk lokasinya, lokasi yang dipilih merupakan tempatnya strategis di ruko-ruko perumahan Kom dan Mogot karena berada tidak jauh dari mall dan Mogot. Lokasi mudah terlihat dan berada di jalan utama merupakan jalan lalu lalang masyarakat sehingga dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Untuk perkiraan resiko yang pertama, resiko terbesar adalah dana awal modal yang besar. Hal itu terlihat dalam proses pemilihan karyawan yang memiliki kemampuan yang bisa dibilang advance sehingga gajinya lumayan besar. Kemudian yang kedua, menjamurnya perusahaan yang sama dan berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam masyarakat menjadikan mereka dapat membuat media sendiri dengan mudah. Yang ketiga, perubahan teknologi yang semakin cepat sehingga para karyawan perusahaan perlu mengupgrade kemampuan diri secepat mungkin. Kemudian ada antisipasi resiko. Yang pertama, kerjasama dengan tawaran yang menarik. Yang kedua, memperluas kerjasama. Yang ketiga, mencari tenaga ahli alternatif dengan gaji sesuai. Yang terakhir adalah memperluas jaringan pemasaran. Kemudian masuk ke tujuan dan sasaran perusahaan. Selain mencari keuntungan yang besar, tujuan dari kami dalam membuat perusahaan ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada. Meskipun sering kita jumpai banyaknya pengangguran-pengangguran yang setelah lulus dari universitas karena susahnya mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu kami sebagai keluarga dari iTaker akan memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami. Dalam pembuatan teknologi seperti ini, masih banyak usahawan yang kurang memperhatikan dalam proses kualitas dan kenyamanan pelanggan dari produk yang dibuat. Sasaran perusahaan untuk pelanggan iTaker adalah masyarakat lansia serta tunanetra maupun organisasi yang membutuhkan sebuah sistem informasi yaitu website sebagai fasilitas untuk memperkenalkan tentang organisasi itu melalui dunia maya. Dari hasil penelitian, maka perusahaan mengetahui target pasarannya ada di lokasi. Target pasar yang perusahaan kemukakan ini merupakan salah satu representasi dan segmen-segmen dalam memasuki area pasar. Hal ini merupakan awal permulaan yang sangat penting untuk memahami segmen dan target pasar yang ada pada lingkungan sekitar. Berikut beberapa target pelanggan yang dipastikan perusahaan di antaranya yang pertama masyarakat lansia, yang kedua tunanetra, yang ketiga masyarakat yang gaptek atau gagap teknologi, yang terakhir adalah masyarakat yang ingin bergaya. Kemudian masuk ke pesaing saat ini. Melihat ketatnya persaingan dalam bisnis ini, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kerja keras, pelayanan yang memuaskan dan komitmen dalam menekuninya. Upaya selanjutnya adalah terus mengembangkan ide pemasaran yang benar dan mengembangkan tenaga ahli yang berkompeten. Kemudian pengoperasian kamera pada device kami. Yang pertama, pastikan Anda telah terhubung dengan smartphone Anda. Yang kedua, sentuh sekali pada ujung depan kacamata untuk menangkap gambar. Yang ketiga, sentuh dan tahan selama 3 detik untuk mengaktifkan rekam video. Yang terakhir, untuk menonaktifkannya, mode rekam video sentuh hanya sekali pada ujung kacamata. Kemudian pengoperasian dalam menyambungkan kedua device. Yang pertama, pastikan Anda memiliki salah satu dari produk kami. Yang kedua, pastikan Anda memiliki smartphone yang dapat terhubung dengan produk kami menggunakan Bluetooth. Yang ketiga, sambungkan smartphone Anda dengan produk kami menggunakan sistem Bluetooth ini. Yang terakhir, pastikan Anda terhubung oleh internet untuk mengakses petunjuk arah menggunakan Maps. Kemudian selamat Anda dapat menikmati produk kami. Berikut merupakan tampilan dari kacamata yang telah kami buat atau konsep dari kacamata kami. Yang pertama itu konsep dalam model kacamata kami yang seperti gambar di atas. Kemudian untuk contoh letak kameranya dapat dilihat pada gambar 1.2 dan di situ kacamata tersebut itu hanya untuk pelanggan kami yang ingin bergaya. Untuk yang tunanetra atau lansia dapat menggunakan pada gambar 1.3. Dan untuk lokasi kameranya sama terdapat di depan atau di samping kacamatanya. Dan untuk yang ingin bergaya untuk tampilan dalam kacanya atau displaynya dapat dilihat pada gambar 1,1.4.
Masuk ke durasi pengerjaan ICU pada iTaker. Untuk aktivitas yang pertama, pembuatan sketsa kacamatanya, durasi pengerjaannya 10 hari. Membuat software 15 hari. Aktivitas menampilkan display software pada kaca 15 hari, memasang kamera dan sensor 7 hari, melakukan uji coba 3 hari, merevisi bagian yang kurang 10 hari, uji coba tahap akhir 5 hari, total pengerjaannya 65 hari. Di sini kami lama dalam proses pengerjaannya karena kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami. Kemudian untuk range harga pembuatan produk kami, yang pertama deskripsinya pembuatan frame kacamata seharga 7 juta, pembuatan display kacamata 30, pembuatan software UI-nya 25 juta, pembuatan kamera dan sensor 7,5, pembuatan sound pada gagang kacamata 3,5, pembuatan charger kacamata 5 juta, biaya karyawannya 20, totalnya adalah 98 juta. Untuk estimasi harga ICU, untuk tipe ICU di harga 5 juta, di ICU Pro 6 juta, di iGlass 5,5 juta, untuk iGlass Plus di sini 6,5 dan iGlass Pro 7 juta. Untuk penutup, wirausaha di bidang IT pada saat ini merupakan salah satu bidang usaha yang sangat menjanjikan. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang IT yang merambah hampir ke semua bidang, banyaknya kantor-kantor atau instansi-instansi swasta maupun pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan yang dikerjakan menjadi bukti nyata pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Atas dasar tersebut, di atas kami menganggap usaha di bidang IT yang akan dilaksanakan akan sangat prospektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.